kita belajar bahasa Indonesia hari ini bersama Bu Pertina. Hari ini kita akan belajar tentang teks sastra oral. Wah, apa itu ya? Kata aural berasal dari kata audio atau pendengaran. Jadi, teks sastra aural adalah teks yang didengarkan, bukan dibaca. Nah, bagaimana cara menanggapi teks sastra aural? Yang pertama, kalian harus mendengarkan cerita dengan fokus. Yang kedua, pahami isi cerita. Dan yang ketiga, sampaikan pendapat kalian dengan bahasa yang runtut. Pernah nggak kalian mendengarkan cerita dari ibu atau kakak? Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan cerita dan menanggapinya dengan bahasa yang runtut. Hari ini kita akan belajar mendengarkan teks sastra oral dan menanggapinya dengan bahasa yang runtut dan sopan. Si Kancil dan Buaya. Pada suatu hari yang cerah, si kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan di hutan. Ia merasa haus dan ingin menyeberangi sungai untuk mencari buah-buahan segar di seberang. Namun, sungai itu dalam dan banyak buaya. Si kancil pun berpikir keras lalu mendapat ide cerdik. Dia berdiri di tepi sungai dan berteriak, "Wahai para buaya, aku membawa kabar baik dari Raja Hutan. Raja ingin membagi daging kepada semua buaya, tapi harus dihitung dulu berapa jumlah kalian." Tertarik dengan kabar itu, para buaya pun berkumpul. "Kalian harus berbaris dari sini sampai ke seberang sungai," kata si kancil, "agar aku bisa menghitung kalian satu persatu." Para buaya pun menurut dan berbaris di sungai, membentuk jembatan hidup. Dengan sigap, si kancil melompat dari punggung buaya satu ke buaya lainnya sambil menghitung keras. 1, 2, 3. Begitu sampai di seberang, si kancil melompat ke daratan dan berkata, "Terima kasih buaya, aku tidak membawa daging, hanya ingin menyeberang sungai saja. Hati-hati ditipu lagi ya." Para buaya pun marah karena telah dibohongi, tapi si kancil sudah lari jauh sambil tertawa. Sekarang, siapa yang bisa jawab mengapa kancil menipu buaya? Wah, kalian sudah menjawabnya dengan benar. Bagaimana tanggapanmu dengan sikap kancil? Apakah kamu setuju dengan tindakannya? Yuk, tulis pendapatmu dengan kalimat yang runtut. Wah, kalian hebat. Jawabannya sudah tepat. Ayo, waktunya kuis cepat. Pertanyaan pertama, teks sastra oral itu apa? Yang kedua, bagaimana cara menanggapi isi cerita? Dan yang ketiga, tuliskan contoh tanggapan yang baik. Wah, hebat! Sekarang, ayo refleksi. Kalian sudah bisa mendengarkan cerita, lalu menanggapinya dengan bahasa yang runtut. Ingat, tanggapan yang baik harus sopan dan disertai alasan. Keren banget, anak-anak hebat. Teruslah belajar menanggapi cerita dengan baik ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.